ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Eski Sejati dimanapun berada ya. Di sore ini alhamdulillah kali ini kita berjumpa dalam program spesial di bulan Ramadan, yaitu Dai Daiyah Muda Eski. Di edisi yang pertama pada hari ini, yaitu hari Senin di 27 April 2020. Tentunya di program Dai Daiyah Muda Eski ini kita akan menyimak tausiah-tausiah dari pendakwah-pendakwah muda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang siap mempersembahkan dakwah terbaiknya. Dan nanti juga kita akan pilih untuk dai-daiyah terbaik yang program ini tentunya nanti akan dinilai oleh Dewan Juri kita yang berada di rumah. Dan tentunya program ini dipersembahkan oleh Bio7 serta didukung oleh Z Pro Media dan juga Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta didukung pula oleh Madu RR. Baik Eski Sejati di 100.3 FM, program ini tentunya Anda juga bisa simak di akun YouTube milik Eski Radio, yaitu di Sulu Kolbu, dan juga nanti ceramah-ceramah daripada dai-daiyah muda ini Anda juga bisa simak melalui YouTube di akun @SKTP Media Dakwah. Dan tentunya kali ini kita sudah masuk kepada peserta yang pertama, sudah hadir jauh-jauh hujan-hujan ya. Daiyah kita yang cantik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu dengan siapa namanya coba? Arafah. Dengan Arafah ya? Yeah. Arafah asalnya dari mana Arafah? Kemuja. Arafah dari Kemuja. Kalau boleh tahu ke aktivitas sehari-hari sekarang ini sebagai apa? Bantu-bantu di rumah. Bantu-bantu di rumah. Kuliah? Belum, masih kelas 12. Kelas 12 SMA berarti ya? Iya. Baik, sore hari ini temanya apa? Membangun generasi muda penerus Islam secara Islami. Wah, luar biasa ya. Tidak perlu berlama-lama lagi. Eski Sejati, kita akan langsung simak. Ini dia Arafah dari Kemuja dengan temanya nanti kita akan ketahui bersama. Silakan Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil ahlil jannah, bittahiyati ma indillahi azza wa jalla, wahia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa ba'unwana illa amas sabirin. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang berbahagia, sahabat dai yang ceria. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang masih memberi kita nikmat umur. Tapi awas hadirin, itu umur jangan dihambur-hambur, nanti kita bisa tergolong orang yang kufur nikmat. Yang kedua kalinya kita bersyukur dengan bersolawat kepada Rasul yang maha luhur, sehingga menjadikan umat Islam yang masyhur dan makmur dari barat ke timur. Alhamdulillah. Untuk menyingkatkan waktu saya langsung menyampaikan ceramah saya yang berjudul Membangun Generasi Muda Penerus Islam Secara Islami. Setuju? Yang setuju saya ucapkan thank you, yang tidak setuju saya ucapkan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, kita lihat sekarang ini bahwa perkembangan dunia modern saat ini telah menjadikan adanya berbagai macam ragam kehidupan di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini salah satunya diakibatkan karena semakin majunya, semakin tingginya, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, tanpa didasari dan dilandasi iman dan takwa, yang mana hal ini di kalangan generasi muda. Lantas bagaimana cara kita membangun generasi tersebut di zaman modern seperti ini? Ini tanda tanya besar sahabat dai.
para ulama berpendapat salah satu cara membangun generasi tersebut adalah dengan pendidikan akhlak. Sahabat di rumah ada yang tahu tidak apa itu akhlak? Akhlak adalah adatul iradah, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Akhlak ini merupakan bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk pilihan seperti manusia. Yang mana akhlak ini harus dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus menurut Islam. Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat, memberikan petunjuk kepada kita agar kita mengetahui bagaimana pondasi akhlak seorang muslim. Lantas, bagaimana pondasi akhlak bagi seorang muslim? Akidah yang benar, akidah yang lurus, yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Artinya, hendaklah kalian takut apabila meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Dapat kita ketahui dari ayat tersebut, lemah di sini dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek terpenting yaitu masalah lemah dalam akidah dan lemah dalam berperilaku yang baik. Kesimpulannya, kita generasi muda dituntun untuk mengembangkan keyakinan dalam akidah dan akhlak yang baik agar menjadi penerus generasi yang islami. Baiklah, sebelum saya mengakhiri ceramah kali ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan hal ini. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghambat. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada para bapa ambia, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan saya, nobody is perfect. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Sayang cuma saya nonton di sini. Tapi insya Allah yang di rumah juga mendengarkan. Amin. Dan juga yang menonton di live Facebook juga bisa menyimak, serta nanti juga di Facebook SKTV juga bisa menyimaknya. Oke, Arafah, gimana? Perasaannya sudah selesai tampil? Awalnya nervous, Kak. Nervous, tapi sekarang udah lega ya? Udah. Oke, mau salam-salam boleh, silakan. Mungkin ada teman-temannya yang mendengarkan. Buat keluarga besar Tarmizi Sawi,
Salam dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar. Udah itu aja. Baik, terima kasih Arafah ya. Ya, Mudah-mudahan segala yang disampaikan semuanya mendatangkan pahala. Amin. Baik. Nah, pendengar SG dimanapun berada sudah kita simak ya peserta pertama yaitu Arafah. Tausiah yang sangat keren sekali. Tentu kita masih menunggu kehadiran dari peserta-peserta lainnya. Sudah ada 2 cowok ganteng di luar sana ya yang siap untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Tapi nanti kita akan balik lagi, kita break dulu sejenak di 104,3 FM dalam program Dai Dayah Muda SG Radio yang dipersembahkan oleh Bio7, didukung oleh Z Pro Media, serta didukung pula oleh Madu RR dan juga Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seragam baru deh ya. Aok be. Cuman nih bagus kan? Coba kau nengok-nengok. Deh ya. Bahannya bagus, jahitannya pun bagus. Kemarin tuh kau nengok kaki kondang, pakai gaun bagus juga, up to date gaya. Di mana kamu ada deh ya? Nah, dak kalah rapi kan kayak brand-brand internasional. Nih, ku beli bahan dan jahit baju di Bangka Tekstil. Mulai sekarang ku nak buat baju apapun di Bangka Tekstil. Dari mulai bahan, jahit di situ gale lah. Tuh punya orang Bangka aslinya. Widih, nak kau deh ya. Kau nak muat seragam baru lah macam kah? Kanti kau kesanin yo. Yo, kita ke Bangka Tekstil. Dak jauh dak, deket pasar pagi itulah. Bangka Tekstil menyediakan berbagai macam jenis katun polos atau motif, bahan semi wool untuk bahan jas dan celana, bahan seragam PNS atau PKK dan lain-lain, bahan tile untuk kebaya atau baju kurung dengan banyak pilihan motif yang up to date, macam-macam jenis batik, batik tulis asli pun ada, bahan baju koko, brokat, polosan, songket, bahan bridal untuk gaun pengantin dan lain-lain, juga menerima jahitan jas serta pakaian formal lainnya dengan kualitas premium dan up to date. Gak kalah rapi sama brand-brand internasional. Bangka Tekstil beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam nomor 43A, Pasar Pagi, Pangkal Pinang. Buka setiap hari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Telepon dan WA 0812 770 6668. Instagram @bangkatekstil. Ayo Spradi, kita dukung usaha milik putra daerah asli Bangka. Pa, udah berapa minggu ini makan di rumah terus. Mama jadi kehabisan ide nih mau masak apa. Kita makan di luar aja yuk Pa, sekali-sekali. Ya sudah, ke Warjo aja kita yuk. Warjo, warung jomblo ya? Bukan Mama, warung ijo. Menunya enak-enak gak Pa? Masya Allah, itu jangan ditanya Ma. Menu andalannya bebek goreng rempah spesial yang diproses dengan rempah-rempah pilihan. Bebek ini jenisnya serati atau orang Jawa menyebutnya mentok. Dan ayam bakar rempah. Nyes, pokoknya endol tak kendol-kendol ngunah. Sambelnya mantep gak Pa? Kan Mama doyannya sambel. Aduh. Di Warjo ada 5 sambal terbaik Ma. Sambal bawang, sambal terasi, sambal tomat, sambal mata, dan sambal geprek otentik. Ya udah, kita ke Warjo yuk Pa. Di mana sih Pa alamatnya? Warjo ada di seluruh kabupaten di Bangka, utamanya di Pangkal Pinang, Jalan Abdullah Adari, Gedung Nasional, dan Semabung sebelah Kolong Ijo. You know mah, Warjo ini tempat favorit artis ibu kota kalau main ke Bangka. Oh gitu ya. Tapi kan lagi corona gini, kita kan dianjurkan di rumah saja Pa. Ya kita di rumah aja. Free delivery untuk sekitaran Pangkal Pinang dengan minimal order Rp30.000. Oke mah, cus. Papa pesan dulu ya mah. Mau makan enak, udah pas banget di Warjo alias Warung Ijo. Untuk reservasi dan pemesanan hubungi 0811 7904 449 atau Warjo Semabung 0811 7160 505. Sambalnya pun enak, semuanya enak. Warjo, warung ijo.
Nikmati program-program spesial Ramadan di SQ Radio. Hafiz Cilik SQ dan membaca Al-Quran on air Senin sampai dengan Jumat selama Ramadan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. The Voice SQ selama Ramadan Senin sampai dengan Sabtu pukul 12.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dai-Daiyah Muda SQ selama Ramadan Senin sampai dengan Sabtu pukul 15.30 sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini didukung oleh Z-Pro Media, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Bio7. Temukan inspirasi Ramadan di SQ Radio. Pendengar, virus corona atau COVID-19 mudah sekali menyebar dari manusia ke manusia yang lain. Karena itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar penyebarannya tidak terjadi. Salah satunya adalah menjaga jarak atau social distancing, pembatasan interaksi fisik atau physical distancing, yaitu dengan cara jika harus ke tempat umum, gunakan masker, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, hindari kerumunan atau keramaian, hindari bepergian ke tempat wisata, jangan pergi keluar kota atau ke luar negeri, tidak menerima tamu atau berkunjung. Anak sebaiknya bermain di rumah, tidak bersalaman, bekerja, belajar, beribadah di rumah, dan tunda mudiknya. Jika Anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua yang berumur di atas 60 tahun. Jika Anda tinggal satu rumah, jangan interaksi dengan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Makasih ya Jeng, lah kasih tumpangan. Tapi Suni kelak kanti kuak kita mampir dulu ke Basnas. Oh nak gi ngapain Mbak? Nih ku nak bayar zakat mal ke Basnas Provinsi. Kenapa harus ke Basnas? Ke Basnas lah lebih tepat Suni. Yang pertama supaya kita tidak subjektif. Itu artinya kita tidak pilih-pilih, tidak sekenak hati. Yang kedua kita menjaga harkat mustahik alias penerima zakat. Yang ketiga objektif profesional. Artinya Basnas tuh pacak ngelihat mana mustahik yang perlu diprioritaskan. Terus dana yang terhimpun tuh besar. Kalau besar dana pacak diberdayakan sebaik-baiknya oleh Basnas. Jadi ke siapa-siapa baik dana tuh disalurkan Jeng? Kalau tuh Basnas lah ada program-program kerja untuk penyaluran zakat, bantuan hidup bulanan untuk fakir miskin, bantuan untuk biaya berobat kaum duafa, beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dan banyak lagi program lainnya. Jeng, lah nyampai tuh kita ke Basnas Provinsi ya. Yo Suni, katurun ge, biar kalian prosesnya macam mana. Tunggu apa lagi? Ayo bayar zakat, infak, dan sodako ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bisa disalurkan melalui transfer ke rekening Bank Sumsel Babel di nomor rekening 144016008 dan Bank Muamalat di nomor rekening 37100050031 atau datang langsung ke Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Sidik nomor 15, Kelurahan Rawabangun, Kecamatan Taman Sari, Pangkal Pinang. Kunjungi website di www.basnasbubble.com, Instagram Basnas Bubble, Twitter @basnasbubble, WhatsApp 0823 7599 0002. Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, amanah dan profesional.
Baik, pendengar Reski dimanapun berada, Alhamdulillah 21 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan segera kali ini mendengarkan tausiah dari peserta kedua. Dan tentunya program Daiyah Muda Eski ini dipersembahkan oleh Z Pro Media, kemudian didukung pula oleh Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Madu RR yang juga mendukung kegiatan ini. Serta terima kasih pula untuk Bio7. Dengan Bio7 insya Allah sehat. Kita langsung saja berbincang terlebih dahulu dengan peserta kita yang kedua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tinggi mic-nya ya, Akang ya. Nah, oke. Dari siapa dulu namanya nih? Nama saya Andi Anjoyo Andi Anjoyo, dari mana Andi Anjoyo? dari kampus YIN Sasbabel. Kalau desanya dari desa mana? Desa Bukit Layang, Bukit Layang ya, Ya. Kabupaten Bangka berarti. Kabupaten Bangka. Oke lah. Dingin hujan kesini ya. Lumayan, Pak. Sore ini tema apa yang ingin disampaikan kepada kita? Temanya itu berkenaan. Saya tidak menyiapkan tema, tapi untuk masih berkaitan lah dengan syariat yang penting, Pak. Dengan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasul. Rasulullah. Baik. Nah, pendengar Rizky dan juga penonton kita yang ada di akun @sulukolbu dan juga nanti bisa juga disimak tausiah Andi Anjoyo ini di SQTV channel YouTube-nya SQ Radio ya. Langsung kita dengarkan, inilah dia tausiah untuk dai muda peserta kedua kita yaitu Andi Anjoyo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala alhamdulillahi rabbil alamin wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wahtada bihudahu ila yaumin alqah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para juri Radio Eski dan para pendengar dimanapun kalian berada, yang insya Allah kita dalam keadaan yang dimana kita masih diberikan begitu macam banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang terbesar dimana kata Allah kita ini diberikan nikmat iman wal Islam. Wahai ikhwani rahimakumullah, kata Allah, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Patutnya kita harus bersyukur terhadap nikmat yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Wa ikhwani rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat sehat wal sempat, yang sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat bersama-sama datang, yang saya ini datang ke Radio Eski dan para pendengar bisa mendengarkan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua. Alhamdulillah. Kata Abi Hasan Asyadili rahimallah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya kita ini tidak lepas dari 4 perkara dalam hidup ini. Wa ikhwani rahimakumullah. Kalau kita mendapat nikmat, kita harus bersyukur, kata beliau. Kalau kita mendapat musibah, bayangkan saudara kita saat ini mungkin masih belum diberikan oleh Allah kesehatan, masih terbujur terbaring kaku di dalam masjid ataupun di rumah, yang semoga kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya, penyakit saudara kita, kawan-kawan kita, sanak keluarga dan lain sebagainya, sehingga dengan nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita, kita tidak sia-siakan dalam kehidupan ini. Wahai rahimakumullah.
Kemudian kata Imam Asy-Syadzili rahimahullah, kata beliau, kalau kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar, bukan harus berkeluh kesah. Wahai rahimakumullah. Di sini musibahnya itu baik berupa keadaan kita yang sakit, mungkin keadaan kita yang tidak sempat, keadaan kita yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita bisa menikmati ataupun mendengarkan hati kita ini untuk hadir untuk mendengarkan Radio SK ini. Kemudian adapun saat ini musibah yang Allah berikan dengan datangnya wabah atau virus COVID-19 ini, kita seharusnya melihat ini sebagai di mana ini jangan sebagai masalah. Kita harus melihat ini jalan, wahai ikhwan rahimakumullah, kata Imam Asy-Syadzili. Kita harus melihat ini suatu jalan di mana kita harus memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini, di mana kita jangan harus ada yang namanya itu suatu alasan di mana kita bermalas-malasan untuk ibadah karena ada virus wabah ini. Seharusnya kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan di rumah saja ini kita bisa banyak-banyak beribadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Asy-Syadzili rahimahullah, yang ketiga yaitu kita ini dalam keadaan ketaatan, kata Imam Asy-Syadzili. Kita tidak akan lepas dalam empat perkara ini. Yang ketiga yaitu dalam ketaatan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan, wa rahimakumullah. Kita harus memandang udul minnah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa ujub, wahai rahimakumullah, dengan ketaatan yang Allah berikan kepada kita ini. Kita jangan ujub, tinggi hati, tinggi diri, sombong, takabur dan lain sebagainya. Kita diberikan oleh Allah ketaatan ini adalah Allah yang sesungguhnya memberikannya. Allah lah yang memberikan tempat, menyediakan tempat ini, menghadirkan hati kita ini untuk bisa salat, untuk bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahimanikumullah. Sehingga dengan kita melihat bahwa Allah lah yang memberi kita ini, kita bisa salat, Allah lah yang mendatangkan hati kita ini. Allah lah yang menyediakan tempat, menyediakan waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat. Banyak ibadah yang lain seperti zakat, sholat, dan seperti sekarang ini kita diberi oleh Allah nikmat Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan sebagai umat Islam. Kita lihat bahwasanya banyak sekarang umat Islam yang katanya Islam malah tidak berpuasa di bulan Ramadan, banyak sekali. Tidak dipungkiri, wahai ikhwani rahimakumullah, banyak sekali. Maka dari itu nikmat Islam tersebut kita sia-siakan, wahai ikhwani rahimakumullah. Maka Islamnya itu dapat dipertanyakan, wahai ikhwani rahimakumullah. Yang keempat, kata Imam Asy-Syadzili rahimahullah, beliau berkata tidak ada yang lepas dari empat kehidupan. Yang keempat yaitu adalah kita dalam keadaan terjerumus dalam keadaan kemaksiatan. Dalam keadaan kemaksiatan, apa yang Allah inginkan, Allah sudah mengajarkan hambanya untuk segera bertaubat, segera beristighfar, kembali kepadanya. Jangan sampai kita telat, wahai ikhwani rahimakumullah. Segeralah, kalau kita sudah melakukan empat perkara ini, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan empat perkara juga. Kata Allah, jika kita dalam keadaan nikmat ini, Allah pula akan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Kalau kita dalam keadaan musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Kalau keadaan kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk selalu berprasangka baik bahwa Allah lah yang memberi, wahai ikhwani rahimakumullah. Kalau keadaan kita itu dalam kondisi terjerumus dalam kemaksiatan, maka kata Allah, segeralah bertaubat, beristighfar kepadaku. Kemudian ikhwani rahimakumullah, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, pembimbing semesta alam, guide-nya semesta alam, petunjuknya semesta alam, pemimpin presiden jenderalnya semesta alam,
yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah Allah yang menurunkan bahwasanya nur cahaya Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahimakumullah, kami punya guru mengatakan dalam kitab kami belajar Irsyadul Ibad, ada 3 perkara orang-orang yang akan dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan salawat ini. Yang pertama yaitu orang yang selalu perkataannya baik, ucapannya, tutur kata yang keluar dari lisannya yaitu adalah menyenangkan hati, menyenangkan saudara seiman semuslimnya. Wahyun rahimakumullah. Yang kedua yaitu orang yang selalu dermawan, menyedekahkan hartanya. Kalau kita tidak mampu menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan muka kita, dengan pakaian kita, dengan senyum kita, itu sudah kedermawaan sesama semuslim. Sehingga orang yang melihat kita dengan gembira, ceria. Jangan sampai orang yang sebelumnya ceria melihat kita bad mood dan lain sebagainya. Jadi lihat kita ini suntuk, jangan, rahimakumullah, jangan sampai. Setidaknya paling tidak kita harus memberikan bahwa aura-aura ceriaan kepada saudara seiman semuslim kita. Yang kemudian ini dia orang yang banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan rahmat di yaumil akhir, akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, wa iwani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian, ucapkanlah atas penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, wa ikhwani rahimakumullah, Allah langsung para malaikat bersalawat. Ini mengajarkan kita untuk kita jangan sampai tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini sombong. Allah, para malaikat, para ulama, kita ini bukan siapa-siapa, bukan malaikat, bukan nabi, bukan orang soleh. Kita ini di atas biasa-biasa saja, tapi malas bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus merenung, wahai ikhwani rahimakumullah. Begitu juga kata Nabi Muhammad bahwasanya barang siapa yang bersalawat atasku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alangkah indahnya kita jika kita setiap waktu salat kita sempatkan untuk bersalawat, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat atasku 10 kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 100 kali. Barang siapa yang bersalawat atasku 100 kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 1000 kali. 100 kali. Barang siapa yang bersalawat atasku 100 kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 1000 kali. Barang siapa yang bersalawat atasku 1000 kali, maka Allah akan menghapus seluruh dosanya. Wa ikhwani rahimakumullah. Masya Allah, Allah akan menghapus dosa kita apabila kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita bersalawat setidaknya 10 kali. Setidaknya adalah yang bersalawat. Jangan sampai kita ini tidak bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita ini masih diberikan umur yang panjang, sehingga pada bulan suci Ramadan kali ini sudah hari keempat bulan suci Ramadan yang kita berdoa semoga kita dapat menyelesaikan sampai garis finish. Semoga kita juga dapat bertemu di Ramadan berikutnya. Semoga kita dipanjangkan oleh Allah umur yang panjang dalam kebermanfaatan, dalam kemaslahatan, dalam kebahagiaan, kebaikan, dalam mengerjakan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak-banyaklah di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan,
Bulan suci jangan kita kotori, wahiwani rahimakumullah. Kita harus introspeksi diri di bulan ini. Setidaknya kita harus memasang target bahwa dikatakan bulan suci Ramadan ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Quran. Menghatamkan Quran ini 2 kali. Waktu siang 1 kali dan waktu malam 1 kali. Beliau tidak membedakan antara siang hari dan malam hari. Itu adalah contoh untuk kita. Paling tidaknya kita jangan muluk-muluk, ikhwani rahimakumullah. Tidaknya kita sampailah 30 juz dalam 1 bulan setidaknya. Harus ada hatam 1 kali. Kata Rasulullah, karena bulan suci Ramadan ini Rasulullah mengajarkan kepada keluarga kita. Kata Rasulullah, melewat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, cintailah, yang pertama, cintailah, ajarilah keluarga kalian untuk cinta kepada Nabi kalian. Yang kedua, untuk cinta kepada keluarga Ahlul Bait, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu cintailah atau membaca Quran, qiraatul Quran di bulan suci Ramadan. Nah, ini dia. Ini menariknya. Kenapa Rasul menyuruh kita untuk cinta dulu kepada Nabi, kepada Ahlul Bait, baru qiraatul Quran, membaca Quran. Karena di sini ikhwani rahimakumullah, kalau kita ketahui bahwasanya kalau kita membaca Quran, menafsirkan Quran, mengajarkan Quran tidak lewat Nabi, tidak lewat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacanya akan keliru, membacanya akan sesat, menafsirnya akan menimbulkan penyimpangan yang membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apabila orang-orang yang menafsirkan Quran ini lewat hatinya, hawa nafsunya, lewat pemikirannya semesta, lewat apa yang ia inginkan, maka siap-siap kata Nabi, ambil kursi di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini tidak melewati keluarga Nabi, kita malah membenci, mencaci, menjauhi, bahkan memfitnah, tidak ingin mendekati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya kita. Kalau saya tidak salah, kalau saya mendengar ceramah itu bahwasanya keluarga Nabi ini paling banyak di Indonesia. Maka dari itu Indonesia ini merupakan harta yang terbesar, berlian. Kita ini sudah ada yang punya keluarga Nabi. Kata Nabi dalilnya, keluargaku, anak cucuku yaitu adalah pengaman paku-paku bumi, sebagai pengamannya bumi ini. Layaknya sebuah langit, yaitu dengan amannya sebuah langit ditandakan dengan bintang. Maka kita lihat dengan amannya bumi ini dapat kita lihat dengan adanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan jauhi mereka. Mari kita dekati, jangan jauh kepada keluarga Nabi, jangan jauh kepada ulama. Karena akhir zaman ini kita akan sulit nantinya akan menemukan orang-orang alim, wahyuhani rahimakumullah. Orang-orang alim akan menghilang. Anak cucu Nabi akan menghilang, entah menghilangnya karena sudah ajalnya atau menghilang karena kita menghindarinya, kita tidak tahu. Maka dari itu kita ingat selalu, wahyuhani rahimakumullah, jangan sampai kita lupa bahwasanya ada keluarga cucu Nabi yang harus kita ini hormati. Jangan kalian caci maki keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahimakumullah, bahwasanya saya memberikan yang terakhir ini sebuah wasiat bahwasanya bulan Ramadan ini jangan sampai, mari jangan lalaikan bulan suci Ramadan ini. Mari kita kejar, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang kita mendapatkan Allah ampun kepada kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, sungguhnya berpuasalah kalian di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci sebagaimana kalian sudah diwajibkan. Ya ayyuhallazina amanu sallu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kita sudah diwajibkan agar kita bertakwa. Apa kata Allah? Orang-orang bertakwa akan mendapatkan kemenangan di Quran surah An-Naba.
Quran surah An-Naba ayat 31 sampai 34 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafadha hadaika wa a'naba wa kawaibat raba wa ka'san dihaqqa. Sesungguhnya orang-orang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Wa kawaibat raba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa ka'san dihaqqa, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Dan orang-orang yang durhaka yang mengotori bulan suci Ramadan ini siap-siap ambil tempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi samumin wa hamim, dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Jangan sampai, mari kita introspeksi bahwasanya kita memilih yang mana antara orang yang bertakwa atau durhaka kepada Tuhannya. Maka dari itu alangkah baiknya kita ingin mendapatkan posisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Di bulan ini juga wahiwani rahmatkumullah, bahwasanya bulan ada suatu malam yang lebih indah daripada 1000 bulan, yaitu bulan Lailatul Qadar. Nah, bulan tersebut siapapun orang Islam pasti akan ingin menggapainya, ingin memilikinya, mendapatkannya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesaikan dulu 4 perkara jika engkau mau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, selesaikan dulu kecanduanmu kepada narkoba, kepada miras, kepada mabuk-mabukan itu, jauhi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, jangan engkau harus taat kepada orang tuamu. Jangan kau durhaka kepada orang tuamu, karena murka Allah, karena ridho Allah adalah diletak ridho orang tua. Murka Allah adalah terletak di muka orang tua. Jangan sampai kita ini sebagai anak durhaka kepada orang tua, kata Rasulullah SAW. Kemudian jika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah yang ketiga yaitu sambung tali silaturahmi. Kalau kita sekarang dengan keadaan sekarang ini tidak bisa menyambung tali silaturahmi dengan datang sanak keluarga, teman, saudara, sahabat dan lain sebagainya, kita manfaatkan media sosial dengan video call dan lain sebagainya. Jangan sampai kita putus tali silaturahmi kepada saudara seiman kita. Yang keempat yaitu kata Rasulullah, kita harus kata Rasulullah harus menyelesaikan yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf para pendengar, sedikit lupa bahwasanya kalau kita sudah menyelesaikan 4 perkara tersebut, kata Rasulullah, maka kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Andi Anjoyo. Wah, ini nggak mau salam-salam dulu nih. Itu dia pendengar Reski Radio dimanapun berada. Peserta kedua kita Andi Anjoyo yang berasal dari Bukit Layang ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya tadi dapat menggugah hati kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Nanti peserta ketiga kita ada Raffi ya. Kita akan segera dengarkan, tapi kita akan simak dulu pesan berikut ini. Assalamualaikum Bi. Oh Bi. Waalaikumsalam. Bentar Bi. Maaf Bi, tadi agi meri ayam makan apa kisah nih? Badanku nih Bi rasa adek nyaman lah kah. Hati-hati Bi tengah musim cem nih. Yolah kah nih Bi. Jangan nakut-nakut nih. Bukan ngenakut Bi, nak dijage badan kita nih. Maklum musim dak tentu kayak nih. Oh imang kah? Yalanya Bi, ku kesini nih nak nanya agi ade dak kenyetok madu RR marai. Madu di rumahku nih lah habis. Oh cem ya, nak pesan berapa butul pon Bi ah. Sebutul
Betul jadilah Bi, tapi ngutang dulu Weh, Bi, yang mari gelom Bi lunas. Minta maaf sebelum ane Bi. Ku cuma ngasih tahu Baby kalau sengaja nunda bayar hutang padahalnya mampu, banyak ancaman Nabi. Yang pertama tuh, jika meninggal dan membawa hutang, dia akan terhalang masuk surga meskipun mati syahid. Yang kedua, keadaan atau nasib memang gantung. Dek jelas, dek pasti apakah akan selamat atau binasa. Yang ketiga, sahabat yang punya hutang tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Padahal solat beliau adalah syafaat. Yang keempat, orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasi akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Dan yang kelima, status berhutang membuat pelakunya mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Nih, kira-kira ancaman nak iya Bi? Cemana menurut Bi? Subhanallah Bi, ngeri yo ancaman kuda jadilah pun hutang. Sekalian lah mayar yang mari ya. Bo, kan Bi ade duit rupiah ya. Aulah Bi, nasihat ya kan untuk Bi bayi. Untuk siapa bayi yang sering berutang, jadi hati-hati yo. Jangan gak berutang. Jangan lupa minum madu RR Bi menlah habis kelak jangan lupa mesen lagi. Madu RR, madu rumah Rukiah, merupakan madu asli dan murni dari hutan Bangka tanpa campuran bahan-bahan lain dan juga bebas dari paparan bahan kimia. Madu RR telah bersertifikat pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan dan juga sudah bersertifikat halal dari LPPOM MUI. Madu RR dijaga kualitas, kemurnian, higienitas dari mulai pemusungan sampai dengan pengemasan yang sudah disterilisasi dengan baik. Dapatkan madu RR di apotik, toko obat, toko oleh-oleh, supermarket, di Koba, Sungai Liat, dan Pangkal Pinang. Dan kini tersedia di SQ Radio. Untuk informasi pemesanan, silahkan datang langsung ke Jalan Melangir nomor 407 depan Masjid Asyakur, Kacang Pedang, Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, atau dapat menghubungi 0822 6116 1212. Madu RR, madu asli hutan Bangka, murni dan higienis. Kalau semua harta merupakan racun, maka penawarnya adalah zakat. Kalau sepanjang usia kita adalah dosa, maka obatnya adalah taubat dan takwa. Kalau semua bulan yang telah kita lalui adalah noda hitam, maka pemutihnya adalah Ramadan. Selamat memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ucapan ini disampaikan oleh Reni Jati Furniture. Reni Jati Furniture beralamat di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 54, Ruko depan Puskesmas Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Menjual beraneka macam mebel Jepara dengan kayu yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Juga menerima pesanan mebel untuk rumah tangga, perkantoran, dan pernikahan, serta menerima servis mebel dan jok kursi jati atau sofa. Temukan inspirasi Ramadan di 104,3 FM SQ Radio Pangkal Pinang. Baik, SQ Sejati di 104,3 FM. Kita kembali lagi di program Daiyah Muda SQ Radio yang juga dipersembahkan oleh Z Pro Media, kemudian didukung oleh Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta didukung oleh Madu RR, serta juga didukung oleh Bio7. Dengan Bio7 insya Allah sehat. Kita masuk peserta ke terakhir hari ini ya, yang sudah hadir di studio kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, dengan siapa boleh kita perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Ya, dari? Muhammad Rafi. Dari kalau kuliahnya ataupun dari IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, dan kalau asal tempat tinggalnya yaitu
lingkungan Bukit Kuala, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungai Liat, Bangka. Oh, dari Kuala ya? Oh iya Pak. Dekat Batu Badaun. Benar sekali Pak, dekat Batu Daun di situ lah Pak. Oke, Muhammad Rafi. Hujan-hujanan kesini tadi. Ya begitu Pak. Baik, Rafi, sore hari ini tema apa yang akan disampaikan pada pendengar kita? Insya Allah tema yang akan saya sampaikan yaitu apa sih fungsi kita di tengah-tengah keluarga kita. Fungsi kita di tengah-tengah keluarga kita. Baik, Eski Sejati, langsung saja kita simak. Ini tausiah dari peserta ketiga Dai-Daiyah Muda Eski Radio. Ada Muhammad Rafi. Silakan Muhammad Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang para pendengar semua dimanapun kalian berada. Alhamdulillah di sini saya akan menyampaikan suatu tausiah kepada kita semua, tentunya khususnya kepada diri saya pribadi. Dan alhamdulillah pula saya diberi kesempatan untuk hadir di Radio SQ 104,3 FM. Dan alhamdulillah pula saya menjadi peserta terakhir untuk hari ini. Dan saya akan mengangkat tema yang telah disampaikan tadi, yaitu saya ulangi lagi, fungsi kita di tengah-tengah keluarga. Baiklah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sahabatku dimanapun anda berada, rahimahullah, sebagaimana yang telah saya bacakan di awal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, maka peliharalah dirimu, wa ahlikum naro, dan juga keluargamu daripada api neraka. Sahabat Rasulullah yang bernama Ali karamallahu wajhah, ia mentafsirkan ataupun menguraikan makna dari ayat ini, bahwa apabila kita berada di tengah-tengah keluarga kita ataupun masyarakat, maka ada baiknya bagi diri kita untuk memelihara diri kita daripada yang namanya ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri kita daripada yang namanya api neraka ataupun murka Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mengatakan bahwa untuk menggapai hal tersebut ada 4 macam ataupun 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita ataupun masyarakat. Tentunya hal ini sesuai dengan ayat yang sebelumnya yang telah kita baca, bahwa untuk memelihara keluarga kita, maka peliharalah dulu diri kita, sehingga ketika diri kita telah terpelihara daripada hal-hal yang Allah larang dan mengerjakan hal-hal yang Allah perintahkan, maka mudah bagi kita untuk mengajarkan ataupun mengimplementasikan di tengah-tengah keluarga kita. Hal yang pertama yang dikatakan oleh Ali karamallahu wajhah, ia mengatakan untuk menggapai ayat tersebut ataupun mengimplementasikannya di tengah-tengah keluarga, hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah mengajarkan atau menyampaikan ilmu agama kepada keluarga kita, khususnya untuk diri kita pribadi. Karena apa? Ilmu merupakan hal yang utama agar kita mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu kita dapat berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi.
Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah pun bersabda tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu, yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang menuntut ataupun yang berusaha untuk menggapai ilmu, berusaha untuk menjalani jalannya ilmu, niscaya akan Allah permudah jalannya untuk menuju surganya Allah. Dan juga apabila kita sedang menuntut ilmu, maka niscaya para malaikat akan membentangkan sayapnya dari awal kita berangkat sampai kita kembali lagi ke tempat kita asal. Kenapa para malaikat membentangkan sayapnya? Karena mereka ridha kepada para penuntut ilmu. Dan juga sambungan hadis tersebut bahwasanya Rasulullah juga mengatakan, setiap ikan-ikan yang ada di lautan, setiap pasir-pasir maupun pepohonan yang telah kita lewati ketika kita menuntut ilmu, semuanya akan bertasbih memohonkan ampun atas seorang yang menuntut ilmu tadi. Maka itu sangat keutamaan ilmu. Apabila kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita, maka niscaya keluarga kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana yang dikatakan Syekhuna Habibuna Al-Musnid Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, beliau mengatakan bahwasanya seorang laki-laki yang memiliki ilmu agama, niscaya ia akan menjadi penerang dan penyelamat bagi keluarganya dan juga bagi kedua orang tuanya. Kenapa ia dapat menjadi penyelamat? Karena ketahuilah bahwa ilmu merupakan jalan awal kita menuju kepada ridhonya Allah. Karena dengan ilmu kita tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Karena dengan ilmu kita tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum kita dapat mengajarkan ataupun menyampaikan ilmu kepada ahli keluarga kita, ada kala baiknya berusahalah dahulu bagi diri kita sendiri untuk menggapai ilmu tersebut. Karena sesungguhnya ilmu itu tidaklah murah, ilmu itu tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang harus kita korbankan untuk mendapatkan ilmu, walaupun hanya sedikit. Salah satu di antara beberapa pengorbanan yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu kita harus siap untuk mengorbankan masa muda kita, di mana teman-teman kita asik-asik dengan alamnya, kita asik-asik dengan alam kita sendiri, yaitu kita berusaha untuk terus menggapai ilmu agar mendapat ridha Allah. Itu yang pertama, yaitu kita harus berkorban masa muda kita. Yang kedua, kita juga harus berkorban dengan harta kita. Karena apa? Karena walaupun kita memiliki waktu luang, walaupun kita memiliki hal-hal yang lain yang dapat menjadikan diri kita dapat menuntut ilmu, apabila kita tak memiliki biaya, maka niscaya kita pun akan terhambat dalam menuntut ilmu. Baik yang pesantren ataupun yang majelis, semuanya menggunakan dana. Yang pesantren mereka harus membayar biaya pesantren, yang majelis mereka harus membayar biaya transportasi. Yang ketiga, hal yang harus dikorbankan pula yaitu waktu mereka. Jelas, waktu adalah hal yang harus kita korbankan. Di mana mereka yang lainnya sedang asik-asik tidur dan sebagainya, kita asik-asik dengan dunia kita. Kita rela untuk menyisihkan waktu kita, waktu luang kita hanya demi satu ilmu. Karena apa? Karena kita tak ingin diri kita dan keluarga kita akan mendapat murka Allah dengan kelalaian kita terhadap waktu. Itu hal yang dapat kita ambil pelajarannya, sahabatku rahimahullah, bahwa sesungguhnya kita harus rela berkorban untuk mendapatkan suatu ilmu. Walaupun ilmu itu tak banyak, tapi kita harus rela berkorban hal yang banyak. Yang kedua yang dikatakan oleh Ali karamallahu wajhah,
untuk menggapai ayat yang tadi, bahwa untuk menjadikan diri kita bermanfaat di tengah-tengah keluarga kita, kita pula harus menjadikan diri kita ataupun mengajarkan keluarga kita, yaitu mengenai akhlakul karimah, di mana banyak sekali hadis-hadis yang memuliakan akhlak ketimbang hal yang lainnya. Karena dengan akhlak kita dapat menggapai ridha Allah pula. Al-Sultanul Auliya pernah berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata bahwa aku lebih mencintai dan memuliakan orang yang berakhlak ketimbang orang yang berilmu. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu lebih banyak ilmunya adalah iblis. Karena apa? Karena iblis lebih banyak ilmunya, lebih mengetahui hal-hal yang tak diketahui oleh manusia. Karena iblis lebih dahulu hidup dan manusia akhir penghidupan. Sahabatku rahimahullahu ta'ala, karena sesungguhnya akhlak ini merupakan salah satu harta yang Rasulullah tinggalkan selain daripada ilmu. Rasulullah pernah bersabda yang artinya bahwa sesungguhnya akhlak merupakan hal yang sangat besar apabila digadaikan dengan surga. Maksudnya apabila kita memiliki akhlak, maka insya Allah mudah kita mendapatkan rahmat Allah, yakni surga Firdaus maupun surga yang lainnya. Maka sahabatku rahimahullah, ada kala baiknya diri kita di samping kita menuntut ilmu, kita pula mengajarkan diri kita dengan akhlak. Akhlak tidak bisa kita pelajari dari YouTube, akhlak pula tak bisa kita pelajari dari membaca, namun akhlak dapat kita ambil dari belajar dengan seorang guru. Karena dengan melihat guru, insya Allah kita dapat mempelajari yang namanya akhlak. Itu hal yang kedua yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah Ali karamallahu wajhah, bahwa sesungguhnya poin yang ketiga yang dapat kita laksanakan untuk menjadi diri kita bermanfaat di tengah-tengah keluarga kita, yakni ajarkanlah keluarga kita tentang apa-apa yang disyariatkan oleh Allah ataupun apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita sedang memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, di mana sebelumnya kita telah memasuki bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya bulan Sya'ban itu di antara bulan-bulan yang lainnya seperti engkau ya Muhammad daripada nabi-nabi yang lainnya. Sedangkan bulan Ramadan sebagaimana bandingannya dengan bulan-bulan yang lainnya adalah seperti diriku daripada kalian semua. Masya Allah, bulan Ramadan merupakan bulan pensucian ruh, di mana bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang Allah lipat gandakan agar kita sebagai umat Rasulullah mendapat kesenangan, mendapat kemudahan dalam mengamalkan segala amalan. Sahabatku rahimahullah, sesungguhnya bulan Ramadan ini sangatlah banyak faedahnya. Sedangkan bulan Sya'ban yang notabene lebih sedikit persennya daripada bulan Ramadan juga banyak faedahnya. Di antaranya apabila kita masih di bulan Sya'ban yang telah lalu, apabila kita mengamalkan amalan pada bulan tersebut, niscaya fungsinya ialah untuk mensucikan hati kita. Apabila kita mundur lagi ke belakang, yaitu bulan Rajab, apa fungsi bulan Rajab? Yaitu untuk mensucikan badan kita. Maka di bulan Rajab disunahkan untuk berpuasa Rajab. Fungsinya apa? Untuk mensucikan diri kita. Dan masuk bulan Sya'ban, kita mengamalkan amalan bulan Sya'ban, fungsinya untuk mensucikan hati kita. Dan ketika saat ini alhamdulillah wa syukurillah kita semua telah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita telah mensucikan jasad kita, telah mensucikan hati kita, mulai saat ini saatnya kita untuk mensucikan ruh kita.
Janganlah kita berpuasa sebagaimananya puasanya orang awam saja, tapi naiklah tingkat sebagaimana puasanya orang khusus. Bagaimana puasanya orang khusus? Yakni selain meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, juga kita harus rela untuk menahan perkataan kita, untuk menahan hati kita daripada hal-hal yang menghilangkan nilai puasa itu sendiri. Sahabatku rahimahullahu ta'ala, itu adalah hal poin yang ketiga yang disampaikan oleh Ali karamallahu wajhah untuk menggapai bagaimana caranya kita dapat mengamalkan ayat yang saya sampaikan tadi, yakni memelihara diri kita dan juga keluarga kita daripada api neraka. Poin yang keempat yang dapat saya sampaikan menyambung lidah daripada sahabat Rasulullah alaihi karamallahu wajhah, yaitu mencegah keluarga kita dari berbuat maksiat. Tentunya sebelum kita dapat mencegah keluarga kita, ahli keluarga kita daripada berbuat maksiat, maka lebih baik kita mengintrospeksi dahulu agar kita dapat mengajarkan kepada keluarga kita apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak, tak terhitung hingganya. Apabila kita lalai, apabila kita tak memiliki ilmu pada poin yang pertama, maka siap-siap kita akan terjerumus dan tergelincir ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabatku semuanya telah mengetahui apa-apa saja hal-hal yang membuat Allah murka ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apabila kita berada di tengah-tengah keluarga, yaitu kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Apabila kita menjadi seorang anak, apabila kita menjadi seorang istri, kita durhaka kepada suami kita. Apabila kita dari seorang suami, kita durhaka kepada anak dan istri kita. Bagaimana bisa? Bisa. Kita sebagai seorang suami bisa durhaka kepada anak istri kita apabila kita tak memenuhi nafkah mereka. Sahabatku rahimahullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwasanya untuk menggapai ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, maka kita harus memiliki 4 poin yang tadi. Poin yang pertama yang harus kita miliki yaitu ilmu. Karena dengan ilmu kita dapat membimbing keluarga kita, khususnya diri kita untuk menggapai ridha Allah. Yang kedua, selain kita harus memiliki ilmu, kita pun harus memiliki akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang ketiga, apabila kita telah memiliki ilmu, kita telah memiliki akhlakul karimah, niscaya poin yang ketiga mudah bagi kita untuk menggapainya, yakni kita dapat membimbing keluarga kita untuk selalu mengajak mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang poin yang keempat, ini hal yang lebih mudah kali apabila kita telah mengambil poin yang ketiga tadi. Poin yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Karena poin yang keempat ini adalah sisa dari ketiga poin tadi. Apabila kita telah mengamalkan ketiga poin tadi, maka niscaya poin yang keempat mudah bagi kita untuk mengamalkannya, yakni mengajak keluarga kita untuk menjauhi hal-hal yang dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dimanapun kalian berada, sesungguhnya kita semua hanyalah manusia yang tak luput daripada yang namanya dosa. Maka untuk itu ada 2 hal yang saya wasiatkan kepada kita semua, khususnya untuk pada diri saya sendiri, yakni jangan pernah kita merasa aman daripada murka Allah, dan yang kedua, jangan kita merasa putus asa daripada rahmatnya Allah. Sesungguhnya rasa khauf dan raja kita harus selalu kita pegang agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat, jangan pernah kita putus asa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ketika kita dalam ketaatan, jangan kita merasa bahwa diri kita yang paling benar, yang paling bagus dan paling dekat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha berkehendak kepada segala sesuatu. Boleh jadi saat ini kita dalam keadaan taat kepada Allah, mungkin 1 menit kemudian kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sesungguhnya kekurangan yang saya sampaikan akibat kurangnya ilmu yang ada pada diri saya.
Sesungguhnya kelebihan yang saya sampaikan sesungguhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya akhiri ceramah singkat yang saya sampaikan ini. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Rafi ya. Ya, Pak. Oke. Ada yang mau disampaikan salam-salam mungkin untuk pendengar kita yang ada di rumah? Ya mungkin ada salam-salam saya untuk pendengar yang ada di rumah. Terima kasih telah mendengarkan Radio SQ 104,3 FM. Selalu di radio ini karena apa? Karena insya Allah radio ini selalu memberikan manfaat inovasi kepada kalian semua. Dan kepada yang mendengar mungkin keluarga saya, terima kasih atas supportnya hingga saya dapat hadir di sini walaupun hujan-hujan tadi dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang. Ya, untuk Allah pun saya alhamdulillah sangat bersyukur karena dengan adanya hujan alhamdulillah saya dapat mandi hari ini. Ya, Gitu mungkin ya. itu saja ya, Pak. Baik. Terima kasih Muhammad Ya. Rafi. Sama-sama. Baik pendengar Reski dimanapun berada, demikianlah tadi peserta terakhir kita untuk edisi pertama hari ini Dai-Daiyah Muda Eski. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dai-Daiyah kita hari ini dapat mencerahkan kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Z Pro Media yang telah mendukung program ini Dai-Daiyah Muda Eski. Dan juga terima kasih untuk Majelis Ulama, maksud kami adalah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih pula untuk Madu RR yang juga mendukung program ini. Terima kasih untuk Bio7 dengan Bio7 insya Allah sehat. Simak kembali nanti pada esok hari ya, yaitu program-program spesial Ramadan Eski Radio. Di pukul 10 Anda bisa menyimak yaitu Hafiz Cilik Eski dan juga membaca Al-Quran on air. Kemudian pada pukul 13 Anda bisa menyimak The Voice Eski yaitu lomba lagu religi. Kemudian pada pukul 16 kita akan setiap hari di bulan Ramadan ini menyimak dari Dai-Dai Muda kita yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lewat program Dai-Daiyah Muda Eski. Konsumsi terus Bio7 dengan Bio7 insya Allah sehat. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.